Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ka'annama al-lu'lu'ul maknunu fi sadafin min ma'adinai mantiqin minhu wa mubatasami. Ka'annamal lu'lu'ul maknun, kaya-kaya mutiara yang tersimpan fi sodafin ing dalem kerangnya. Mutiara itu kan dari kerang. Kerang itu ono sing dipangan, ono sing kemudian ilelnya itu jadi mutiara, membeku putih. Wah, itu yang masih asli masih di dalam kerangnya itu. Min ma'dinai mantikin, saking tempat. Nah, asalnya makden itu apa namanya, tambang. Tambang itu kalau untuk emas, untuk perak, untuk yang digali dari dalam tanah. Kalau lu'lu' ini dari dalam laut. Dari tempat asalnya. Mantikin, tempat bicara, minhu saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa mutasami, lan tempat tersenyum. Iya maksudnya. Ini yang di dalam ilmu kesusastraan Arab disebut tasbih maklub. Maksudnya itu mutiara yang masih tersimpan di kerangnya itu sebetulnya bukan dari laut. Dari mana? Dari mulutnya Kanjeng Nabi. Mulutnya Kanjeng Nabi itu di situ ada tempat bicara beliau, tempat tersenyum beliau. Kenapa di situ? Sudah jelas, Kanjeng Nabi jelas. Kalau beliau berbicara, apa bersinar-sinar itu, giginya itu orang kok giginya bagaikan mutiara, enggak. Itu kalau itu tasbih biasa, ini enggak. Mutiara itu bagaikan giginya Kanjeng Nabi. Itu ana tasbih balaghah yang maklub itu. Ora kok muni wajahnya seperti rembulan. Enggak. Rembulan itu seperti wajahnya dia. Itu niku luwih baligh meneh itu. Biasanya wong kok muni telo kok empuke ngene kaya roti. Itu enggak. Roti kaya telo ini. Itu tasbih maklub. Jadi apa namanya, mutiara itu seperti apa yang ada dalam mulutnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di mulutnya Kanjeng Nabi apa itu? Gigi-giginya yang cemerlang dan pengendikane sing mutiara. Orang bicara bagus kan disebut mutiara, kata-kata mutiara. Ya, semua yang keluar dari tutuke Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mutiara semua, mutiara semua. Bisa dilihat sekian ribu hadis yang dikumpulkan oleh ahli-ahli hadis itu semuanya kata-kata mutiara. Jadi mutiara yang ada di laut itu jane memper kalau itu yang ada di dalam mulutnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tasbih yang baligh. Latiba
ya'dilu turban dhamma a'zumahu tuba limuntasyiqin minhu wa multasimi sa'i nek sa' to kuwi nek hamzah iku nyambung multasim beda meneh ora ana ganda wangi ya'dilu sing madani turban ing lemah dhamma sing mengku sing merangkul a'zumahu ing tulang belulange Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuba bejo kemayangan temenan limuntasikin tumrape wong sing iso nggondo menghirup minhu saking turban wa multasimi lan iso mengecupna. Mane kowe kudu duwe cita-cita mara sowan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat dan dikebumikan, maka tidak ada tanah bumi yang lebih harum baunya melebihi tanah yang dibuat untuk menanam, mengebumikan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahagia sekali orang yang sempat bisa mencium tanah di mana Kanjeng Rasul dikebumikan di Madinah kono. Nah, orang di sana kan pada sujud. Orang di Madinah sujud itu akan merasakan aroma harum dari baunya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikebumikan di situ. Abana mauliduhu anti bi unsurihi ya tiba muftatakhin minhu wa muhtatami. Mertelakno abana kuwi, mertelakno apa mauliduhu. Kelahirane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anti bi unsur. Ngumumno saking baguse unsure Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak kelahiran-kelahiran bayi banyak sekali. Tapi yang unsurnya seperti Kanjeng Rasul tidak ada. Karena itu kelahirannya itu mengiklankan, mengproklamasikan akan hebatnya unsure Kanjeng Rasul. Ya tiba muftatakhin, tak bagus-baguse sing dibuka minhu saking Kanjeng Rasul wa muhtatami lan sing diakhiri. Ketika Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir, itu sudah ada tanda-tanda di dunia ini yang menunjukkan ini telah lahir seorang bayi yang unsurnya lain daripada yang lain. Ibaratnya kalau semua manusia itu batu, ini batu mulia. Berlian itu juga batu, tapi regane larang. Kerikil itu ya watu, gak ana regane. Ini karena unsurnya berbeda. Jadi Kanjeng Nabi disebut yatiba muftatakhin minhu wa muhtatam. Jadi yang awalnya, akhirnya barang bagus semua. Nek wong kan kadang-kadang kawitane elek, nggurine apik, kadang-kadang kawitane apik, nggurine elek, kadang-kadang ngarepe apik, tengahe elek, nggurine apik neh, elek neh ngono. Jadi Nabi ndak.
konstan, baik terus sampai akhir. Dunia sudah nalika kelahirannya beri tanda-tanda. Yaumun tafarrasa fihil fursu annahumu qad unziru bi hululil bu'si wan niqami wa bata'i wa nukisra wa huwa munsadiun kasam li ashabi kisra ghairi multaimi. Nah iki multaim, mau multasim. Yauma tafarrasa, yauma gak ya yaumun ya. Yauma. Pada hari ngeramalno, berfirasat fihi ing dalem yaum sapa al-fursu orang-orang Parsi. Parsi itu sekarang Iran itu, dulu namanya Parsi. Parsi pada waktu itu adalah negara adikuasa yang kedua setelah Rom. Jadi pernah dunia ini negara yang besar itu Rom sama Rom di barat dan Parsi di timur. Kemudian ada Amerika dan Uni Soviet. Sekarang naga-naganya Amerika dan Cina adikuasanya. Pada waktu itu Parsi negara besar, punya jajahan di Timur Tengah, Irak segala macam itu dulu jajahannya Furs. Sementara Syam jajahannya Rom. Yauma tafarrasa fihil fursu. Orang-orang Parsi pada waktu itu sudah berfirasat. Annahumu setuhune furs qad unziru, teman-teman wis diperingatno ya furs bi khululil bu'si, kelawan datangnya bencana waniqamilan bahaya-bahaya. Wabata lan sewengi bedetet apa Iwanu Kisra, balairung Kisra. Kisra itu rajanya Parsi, penguasa Parsi itu Kisra panggilannya. Panggilannya ada Kisra 1, Kisra 2, Kisra 3. Kalau di Rom Kaisar. Kalau di Mesir Fir'aun 1, Fir'aun 2. Kalau di Jogja Hamengkubuwono. Sekarang Hamengkubuwono ke-10. Kisra itu penguasa Parsi. Iwanu Kisra, balairungnya Kisra itu tempat di mana Kisra penggedenya Parsi itu menerima tamu, menerima punggawa, menerima siapa saja lah itu, koyok pendopo. Dan itu bagus sekali. Banggaannya orang Parsi itu Iwanu Kisra, tempat yang paling indah saiki istana lah, istana negara. Wa huwa utawi Iwanu Kisra munsadiun, sentet. Sentet itu apa bahasa Indonesianya? Retak. Wis cara Indonesia wong ndi kowe? Biasane gak ono sing iso. Bedheki cara Indonesia. Retak, sentet. Munsadiun retak. Kasamli ashabi Kisra, kaya dene ikatan keluarga-keluarga Kisra ghairu multaimi,
mestine ghairu iki sing ngarokati apa ghairi iki rumangsane ndekne jadi sifatnya samli. Padahal samli itu mau hanya tasbih dari munsodik. Munsodik ya mestinya munsodik. Yang sentet itu ghairu multain. Tidak bisa direkatkan kembali. Retak dan tidak bisa direkatkan kembali. Jadi pada saat kelahirannya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tadi sudah apa namanya di Parsi itu. Negara yang besar di timur yang agamanya Zoroaster, Majusi, penyembah api. Itu sudah ada yang berfirasat ini akan ada bencana, akan ada bahaya besar, dan Balairung Kisra yang indah kokoh sekali tiba-tiba retak dan tidak bisa direkatkan kembali. Retak gak iso dienek-enek. Seperti halnya keluarga Kisra pada saat itu juga sedang retak. Bahkan anaknya Kisra, nek cara saiki ini putra mahkota, itu kesusu ndanggake menggantikan orang tuanya. Sehingga diam-diam merencanakan membunuh Kisra yang pertama ini. Jadi perpecahan dalam keluarga Kisra barengan kalau pecahnya, retaknya Balairungnya. Itu pada saat Kanjeng Rasul lahir. Wan naru khamidatul anfas, utawi api abadi. Jadi api itu abadi. Kayak niku kene ana api abadi niku di grobokan atau di yang diambil terus untuk obor olimpiade barang itu kan api abadi, tidak mati-mati. Seperti yang kemudian dipasang di makamnya Kennedy, John F. Kennedy, presiden yang mati tertembak itu. Ini tapi besar, wong pancen untuk sesembahan. Wanaru tai api abadi sesembahannya orang Parsi khamidatul anfas, pletes mati bulat-bulatnya. Sudah biasanya bulat-bulat terus, orang akan datang ke sana untuk menyembah itu karena tidak mati-mati. Wanaru khamidatul anfasi min asabin, saking dene prihatin alaihi ing atase Iwanu Kisra. Begitu Balairung Kisra yang dibanggakan orang Parsi, tempat paling utama di Parsi, itu sentet, retak, itu seolah-olah api sesembahan ini menjadi meletus, tidak keluar nyalanya lagi, seolah-olah prihatin dengan kondisi Balairung Kisra. Wan nahru utawi kali sungai iku sahil ain, asap mata airnya, min sadamin, saking dene susah. Begitu Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir, ada peristiwa yang gegerno di Iran, di Parsi itu. Iwanu Kisra retak, disambung-sambung lagi tidak bisa. Keluarga kerajaan kekisraan retak.
api abadi yang biasa disembah letus ndak makbarah. Dia prihatin dengan Iwanu Kisra sampai nggak bisa nyala. Sungai-sungai di Parsi mata airnya asad itu apa bahasa Indonesianya? Hah? Apa? Surut itu berkurang, ini mati. Kering biasanya mana kalian? Kering saya. Wasa asawata lan nyedihake sawata ing sawah. Sawah itu nama kota terkenal di Parsi pada zaman itu. Apa an ghadat bukhairatuha itu dekat Danau Kaspia itu. Kalau kamu biasa ndelok peta bumi, kowe ngerti ilmu bumi itu. Di Iran sana itu ada. An ghadat ento surut. Nah iki ghadat iki surut iki. Apa bukhairatuha asad, apa bukhairatuha danaunya sawah. Karena ada danau itu bukhairah. Bukhairah itu dari bahr yang kecil, laut kecil. Laut kecil itu danau. Kayak Toba itu sebenarnya laut, tapi laut kecil. Di Parsi ada danau yang seperti Danau Toba, Danau Kaspia. Juga ada banyu nih. Padahal itu biasanya kayak ning kene sendang begitu. Jadi untuk tempat ngangsu, beri minum ternak, untuk minum orang yang kehausan. Tiba-tiba tidak ada airnya. Baru jalan tertolak apa wariduha wong sing nekani bukhairah bil ghaidhi kelawan gondok. Gondok iku apa cara Jawane? Mangkel gondok kae. Khina dzomi nalikane haus. Biasanya orang haus datang ke laut kecil itu, ke danau itu, ke telaga itu. Tapi sedang haus datang ke sana enggak ada airnya. Gondok. Kira apa kok ana bukhairah kok jadi sat ngene iki, gak iso ngombe aku. Orang tidak tahu bahwa itu sebenarnya waktu itu ada seorang bayi istimewa yang sedang lahir.